الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Beliau masih akan membawakan di dalam kitab ini ucapan-ucapan dari ulama as-salaf mengenai ittiba'us sunnah wa tarkul bid'ah, mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah. Qala rahimahullah, wa qala Abdullah bin Mas'ud, wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah oleh kalian dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupkan. Artinya bahwa kita kaum muslimin punya kewajiban untuk mengikuti wahyu yang berupa Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian. Jadi kita tinggal mengikuti, tidak perlu mengada-ada dan membuat baru dari ajaran agama ini. Ini sejalan dengan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tabtadi'u, lalu kata beliau, dan janganlah kalian mengada-ada, berbuat bid'ah. Karena agama yang mulia ini tidak perlu penambahan, sebagaimana tidak perlu pengurangan.
Makanya kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka kata Imam Malik rahimahullah, fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Apa yang pada hari itu bukan bahagian dari agama, maka pada hari ini juga bukan bagian dari agama. Karena agama telah sempurna. Tidak butuh ditambah dan tidak butuh dikurangi. Maka kata beliau rahimahullah radhiyallahu an, faqad kufitum. Sungguh kalian telah dicukupkan. Nah, termasuk dalam hal ini, kalau kita kaitkan dengan pembahasan yang sebelumnya, maka dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga tidak perlu mengada-ada. Imani saja apa yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang terkait dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, minal kalami fi dzatillahi wa sifatih. Apa yang dibuat-buat baru yang berupa pembicaraan mengenai zat Allah dan sifat-sifatnya. Mimma sakatan anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam was sahabatu wat tabi'ina lahum bi ihsan. Dalam perkara-perkara yang didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan juga para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Wa qaumun nafau katsiran mimma warada fil kitabi was sunnah min dzalik wa za'amu annahum fa'aluhu tanzihan lillahi amma taqtadhil uqulu tanzihahu anhu. Ada satu kaum, kata beliau, meniadakan kebanyakan apa yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah dari sifat-sifat Allah. Dan mereka menyangka bahwa apa yang mereka perbuat dalam rangka mensucikan Allah dari hal-hal yang akal menuntutnya untuk mensucikan Allah dalam hal tersebut. Ini orang-orang Jahmiyah dan juga Al-Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah dalam rangka mensucikan Allah menurut logika mereka. Nah, wa za'amu anna lazima dzalik mustahilun 'ala Allah 'azza wa jalla. Karena mereka menyangka bahwa konsekuensi dari hal itu adalah perkara yang mustahil bagi Allah 'azza wa jalla. Nah, seolah-olah kalau menetapkan sifat itu menyerupakan Allah dengan makhluknya menurut logika mereka. Yang mereka tidak paham bahwa menetapkan sifat bagi Allah bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, karena sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Padahal sesederhana itu keterangannya, tapi mereka tidak paham. Karena mereka berlagak pintar, berlagak lebih cerdas dari apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaumun lam yaktafu bi itsbatihi hatta athbatu ma yudhannu annahu lazimun lahu bin nisbati ilal makhluqin
wa hadhil lawazim nafyan wa itsbatan daraja sadru hadhil ummah 'ala sukuti anha. Ada pula satu kaum, kata beliau, tidak merasa cukup untuk hanya sekedar menetapkannya sebagaimana di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sampai mereka menetapkan apa yang dianggap sebagai konsekuensi dari hal itu menurut apa yang ada di kalangan para makhluk. Artinya ini kaum musyabbihah, tidak hanya menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang layak bagi Allah di dalam pemberitaan Al-Quran dan Sunnah, tapi lebih daripada itu mereka katakan kalau kita tetapkan ini, maka harus kita tetapkan konsekuensinya, yaitu ini mirip dengan apa yang ada di kalangan makhluk. Maka mereka tetapkan sifat-sifat Allah itu sesuai dengan sifat-sifat makhluk. Nah, ini juga berlebihan. Ya. Yang itu berlebihan, yang ini juga berlebihan. Kata beliau, konsekuensi yang mereka lakukan, baik yang meniadakan ataupun yang menetapkan, disikapi oleh pendahulu dari umat ini dengan cara diam. Artinya, orang-orang terdahulu dari kalangan salaf mengenai nama dan sifat Allah nggak diotak-atik. Nggak mereka menolaknya, justru mereka menetapkannya, dan juga mereka tidak menyerupakannya dalam menetapkan tersebut. Ya udah seperti apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah saja. Tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah mengenai nama dan sifat Allah itu hal yang gamblang, jelas. Nggak perlu ditambahi, nggak perlu dikurangi. Nggak perlu ditolak, nggak perlu diserupakan. Ini sikap orang-orang terdahulu. Mendiamkan ayat-ayat sifat Allah sesuai dengan apa yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita berpindah kepada ucapan yang berikutnya. Qala wa qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Berkata Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah meridai beliau. Kalaman makna, sebuah ucapan yang maknanya qif haitsu waqafal qaum. Berhentilah engkau sebagaimana kaum terdahulu berhenti. Itu salafu hadhil ummah, salaf dari umat ini. Kalau mereka berhenti, engkau berhenti. Ya, jangan dilanjutkan. Kalau mereka diam, engkau diam. Jangan diotak-atik. Fa innahum an ilmin waqafu, karena mereka itu berhentinya berdasarkan ilmu. Bukan gak bisa mereka memikirkan apa yang engkau pikirkan. Bukan gak bisa mereka menalar apa yang engkau nalar. Bukan gak bisa mereka mendalami apa yang engkau dalami. Tapi secara agama, memang tuntunannya demikian. Ya. Hal-hal yang tidak perlu engkau pikirkan, yang tidak perlu engkau dalami, yang tidak perlu engkau gunakan akal di dalamnya, cukup diimani saja, ya udah. Itulah sikap mereka. Mereka berhenti itu karena ilmu. Karena memang wahyunya demikian. Bukan karena mereka tidak mampu. Bukan karena mereka itu orang-orang jahil yang tidak punya pikiran. Ya, mereka berbuat untuk berhenti pada nas-nas yang mengajari kita untuk hanya percaya dan tanpa logika, itu karena mereka mengetahui yang demikian berdasarkan ilmu, ya, bukan karena mereka tidak tahu. Wa bi basarin nafidhin kaffu, dengan pandangan yang tajam mereka menahan diri. Mereka itu pandangannya, cara berpikirnya, akalnya, logikanya tajam. Ya. Keilmuan mereka itu cukup dalam, tapi mereka memilih untuk menahan diri. Karena memang begitulah sikap yang diajarkan kepada mereka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wahum ma'ana kashfiha kanu aqwa. Mereka itu lebih mampu, lebih kuat untuk mampu menyingkap hal-hal yang bisa dinalar oleh logika.
Karena mereka mempunyai pikiran yang tajam dan akal yang cerdas, melebihi generasi-generasi yang lain. Tapi mereka tidak lakukan, karena yang dibutuhkan pada perkara-perkara gaib, terutama mengenai zat Allah dan sifat-sifat Allah, hanyalah menahan diri. Ya, yang dibutuhkan hanya percaya, imani saja, tanpa logika. Artinya nggak usah diotak-atik dengan akal pikiran. Bukan tidak mampu, justru mereka lebih mampu untuk melakukannya, tapi mereka memilih diam. Karena itulah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil fadli law kanu fiha ahra. Dan kalau seandainya di dalam masalah itu ada sebuah keutamaan, mereka lebih pantas untuk mendapatkannya. Kalau memang menyelami tentang sifat-sifat tersebut dengan cara menggunakan logika, mengotak-atiknya dengan menggunakan logika, ada keutamaan, niscaya mereka lebih pantas untuk melakukannya. Tapi mereka tidak lakukan. Kenapa tidak mereka lakukan? Karena nggak ada keutamaannya. Dan ini berlaku pada setiap perkara yang mereka buat di belakang hari, yang tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau seandainya bid'ah itu ada keutamaan di dalamnya, para sahabat pasti melakukannya. Ketika mereka pun diam tidak melakukannya, tidak memperbuatnya, menunjukkan bahwa tidak ada keutamaan. Karena para sahabat itu, orang-orang terdahulu dari generasi salaf, sangat menginginkan keutamaan di dalam agama. Hidup mereka telah mereka jual untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari keutamaannya. Fala in qultum hadatsa ba'dahum, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kalau kalian mengatakan hadatsa ba'dahum, bahwa perkara baru ini baru didapatkan setelah generasi mereka, kata beliau, fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum. Bisa dipastikan bahwa orang yang membuat-buatnya tidak lain melainkan orang yang pasti menyelisihi petunjuk salaf tersebut. Kalau ada yang mengatakan, ya ini kan dulu nggak ada, di masa itu nggak ada ini, makanya sekarang ada. Ya. Oleh karenanya kita tambahkan kepada ajaran yang sudah ada. Kata beliau, pasti yang mengada-ada itu orang yang menyelisihi petunjuk mereka, menyelisihi jalan mereka. Nah, warahiba an sunnatihim, dan tidak menyukai sunnah mereka. Walaqad wasafu minhu ma yashfi, dan sungguh mereka generasi salaf telah menjelaskan dari agama ini apa yang menyembuhkan, maksudnya yang memberi pengobatan kepada jiwa. Jadi apa yang mereka ajarkan itu sudah cukup. Cara mereka bersikap itu sudah cukup. Wa takallamu minhu bima yakfi, dan mereka telah berbicara terhadap agama ini apa yang sudah cukup. Nah, karena mereka hanya mengambil sesuai dengan tuntunan Al-Qur'annya dan juga sunnahnya. Selama tidak ada Al-Qur'annya dan sunnahnya, mereka tidak akan buat. Sudah cukup itu. Fama fawqahum muhassirun. Maka kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, apa yang melebihi tuntunan mereka, muhassir, adalah perkara yang berlebih-lebihan. Ya, yang membuat capek. Wa ma dunahum, dan apa yang kurang dari tuntunan mereka, muqassirun, berarti adalah perbuatan yang tidak lengkap. Kalau Anda melebihi apa yang mereka tuntunkan, berarti Anda
berbuat sesuatu yang ekstrim, terlalu berlebihan di dalam beragama. Kalau Anda tidak menjalankan kurang dari apa yang mereka tuntunkan, berarti Anda mengabaikan agama. Kurang dari menjalankan agama. Tidak menjalankan agama sebagaimana mestinya. Laqad qasura anhum qaumun fajafau. Sungguh telah bersikap kurang dari tuntunan mereka suatu kaum, maka mereka akhirnya ekstrim. Jafau yaitu bersikap kaku di dalam beragama. Karena kurang dari tuntunan as-salaf. Wa tajawazahum akharun faghalau. Sedangkan yang lain melampaui batas sehingga berlebih-lebihan. Wa innahum fima baina dzalik la'ala hudan mustaqim. Dan sungguhnya mereka itu berada di antara yang demikian, yaitu la'ala hudan mustaqim. Mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Jadi petunjuk yang lurus itu tidak berlebihan di satu sisi dan tidak kurang dari batas di sisi yang lain. Atau yang sering kita dengar bahwa jalan yang lurus adalah ma bainal ghulu wal jafa. Sikap berada di atas jalan yang lurus adalah tidak hulu, tidak berlebihan, dan tidak pula jafa, yaitu tidak ekstrim. Nah, kalau hulu itu melebihi batas, al-jafa itu kurang dari batas. Al-hulu itu menambah-nambahi dalam ajaran agama. Al-jafa itu tidak menjalankan agama sebagaimana tuntunan yang semestinya. Ya, diajarkan begini, tidak dilakukan. Dituntunkan seperti ini, tidak dijalankan. Itu namanya jafa. Kalau hulu, tuntunannya demikian, malah ditambahi. Tuntunannya seperti ini, malah dibuat yang baru. Lebih daripada apa yang dituntunkan. Itu namanya hulu. Maka kalau kita kaitkan, contohnya saja ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi, banyak tanya, sapi yang seperti apa, warnanya apa, yang usianya dalam periode apa, begitu. Ini orang-orang Yahudi punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ini jafa namanya, kurang dari batas. Punya ilmu tapi tidak mengamalkan, jafa. Taksir, kurang dari batas. Sedangkan al-ghulu itu seperti orang-orang Nasara, melebihi batas, melampaui. Karena saking rajinnya ibadah, saking cintanya kepada agama, dia tambahi kepada agama itu hal-hal yang tidak diajarkan. Nabi Isa itu yang semestinya seorang nabi, malah mereka angkat sebagai Tuhan, anak Allah. Itu orang-orang Nasrani. Paham ya? Nah, maka hudan mustaqim, petunjuk yang lurus, jalan yang lurus adalah yang berada di antara keduanya. Tidak melebihi batas, menambahkan kepada agama apa yang tidak diajarkan, dan tidak pula kurang dari batas, melakukan agama sesuai dengan hawa nafsu, tidak mengikuti tuntunan-tuntunan yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik. Maka salaf berada di antara al-ghulu wal jafa. Ada di antara al-ifrat wat tafrid. Ada di antara melampaui batas dan kurang dari batas. Jadi pertengahan. Pertengahan yang bagaimana? Sesuai dengan tuntunan. Apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah yang mereka cukupkan. Ini generasi masa lampau. Ya. As-salaf dari kalangan as-sahabah, kemudian at-tabi'in, dan juga atba'ut tabi'in.
Qala qala li Imamu Abu Amr Al-Auza'i radhiyallahu anhu. Dan ini ucapan-ucapan ini terkait dengan semua bab di dalam agama. Kalau sebelumnya kita bahas tentang bab al-asma was sifat, nama-nama dan sifat Allah, sebenarnya tidak hanya itu. Dalam semua pintu agama, dalam semua permasalahan agama, jalan yang lurus adalah yang pertengahan. Makanya madhab ahli sunnah itu pertengahan. Mereka mempunyai sikap al-wasatiyah. Dalam bab al-asma was sifat, mereka tidak seperti Jahmiyah dan juga al-Mu'tazilah yang menolak nama dan sifat Allah, atau seperti Asy'ariyah yang mentakwil-takwil sifat-sifat Allah tersebut tanpa dalil, sehingga pada akhirnya mereka menolak. Ya. Ini adalah sikap yang jafa, tafrid, ya, kurang dari batas. Dan tidak pula seperti al-musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang ghulu, yang melampaui batas. Sampai mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah seperti apa yang ada pada makhluk. Ini kan melampaui batas, ini ghulu. Mereka tidak seperti itu, pertengahan. Mereka tetapkan nama dan sifat Allah dan tidak mereka serupakan seperti kaum musyabbihah, dan tidak pula mereka menolaknya seperti kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah, pertengahan. Dalam masalah apa lagi? Dalam masalah misalnya masalah keimanan, mereka tidak seperti Murji'ah yang menganggap bahwa iman itu hanya satu tingkatannya. Seorang kalau sudah beriman, ya beriman secara baik, secara sempurna, sehingga disamakan antara imannya malaikat, imannya Abu Bakar, imannya Umar dengan imannya para pelaku maksiat. Karena iman itu hanya satu, kata mereka. Ya. Iman itu tidak termasuk di dalamnya amal-amal perbuatan. Sehingga yang penting dia mengakui dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Kalau sudah beriman, ya beriman selamanya. Ini adalah kaum Murji'ah yang kurang dari batas jafa, taksir, tafrid. Ya. Nah. Dan tidak pula seperti kaum al-Khawarij wan Nawasib yang berlebihan di dalam hal keimanan sehingga sampai mengkafirkan orang hanya karena kemaksiatan kepada Allah. Dihapuskan keimanannya hanya karena kemaksiatan. Ini juga ghulu, berlebihan, ifrat terhadap masalah keimanan. Maka ahlus sunnah pertengahan. Ya. Mereka mengatakan manusia itu bertingkat-tingkat dalam hal keimanan karena amal bahagian dari keimanan. Keimanan itu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dia dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Ya. Maka manusia enggak sama dalam hal keimanan. Ada yang sempurna, ada yang kurang, ada yang lemah. Baik. Tapi seseorang tidak bisa langsung kehilangan iman hanya karena perbuatan maksiat. Ahlus sunnah itu selalu pertengahan. Dan begitulah dalam pintu-pintu permasalahan agama yang lainnya. Baik. Misalnya dalam masalah takdir, Ahlus sunnah itu bainal jabriyah wal qadariyah. Jabriyah yang mengatakan manusia hanya seperti boneka yang dipermainkan oleh ketentuan takdir. Mereka tidak punya keinginan dan kemampuan untuk bebas berbuat di dalam kehidupan ini. Itu Jabriyah. Sedangkan Al-Qadariyah mengatakan tidak, manusia itu punya keinginan dan kemampuan berbuat dengan sendirinya tanpa takdir Allah, tanpa kehendak Allah. Mereka yang menentukan apa yang mereka buat dengan sendirinya. Ahlus sunnah pertengahan. Manusia itu sudah ditetapkan semuanya apa yang ada di dalam kehidupan mereka, di dalam catatan takdir, di dalam lauhil mahfuz. Tidak seperti ucapan Qadariyah. Ya.
Karena tidak ada yang dikehendaki dan yang diperbuat oleh manusia melainkan dengan kehendak dan keinginan Allah yang sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Tapi manusia juga tidak seperti boneka, tidak punya keinginan dan perbuatan yang bebas. Sebab mereka itu tidak ada yang memaksa mereka untuk berbuat ketaatan ataupun kemaksiatan. Allah ciptakan bagi mereka keinginan dan kemampuan berbuat agar mereka bisa bebas memilih. Tetapi yang menciptakan keinginan dan kemampuan mereka adalah Allah. Itu semua di bawah kehendak Allah dan takdirnya. Jadi selalu pertengahan Ahlus Sunnah itu. Ya, maka inilah jalan yang lurus. Nah, semua itu karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salaf kata beliau, wa innahum fima baina dzalika la ala hudan mustaqim. Mereka itu pertengahan antara semua itu berada di atas petunjuk yang lurus. Tidak hulu melampaui batas dari tuntunan agama dan tidak pula jafa yang kurang dari batas yang dituntunkan oleh agama. Qala al-Imam Abu Amr Al-Auza'i radhiyallahu an. Berkata al-Imam Abu Amr Al-Auza'i radhiyallahu an, Imam ahli Syam, alaika bi athari man salaf. Hendaklah engkau berpegang dengan riwayat-riwayat salaf, orang-orang terdahulu dari umat ini. Sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Wa in rafadhakan nas, walaupun manusia menolakmu. Karena kita beragama bukan karena manusia, kita beragama karena Allah. Kalau kita beragama karena Allah, yang kita ikuti adalah tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kemauan manusia. Bukan tradisi manusia, bukan kultur manusia. Tapi yang diikuti adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijalankan oleh generasi terbaik dari umat ini, yaitu generasi as-salaf. Nah, wa iyyaka wa ara'ar rijal, hindari olehmu pemikiran-pemikiran dari para tokoh. Ya. Sebab agama ini sumbernya bukan pemikiran para tokoh. Itulah yang membedakan Islam dari agama-agama yang lain. Kalau agama-agama yang lain, yang terutama yang tidak samawi, semacam Hindu, Buddha, dan yang lainnya, itu pencetusnya adalah tokoh akal pikiran manusia. Kalau agama samawi, Islam, itu sumbernya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Yahudi dan Nasrani, sebetulnya sumbernya juga wahyu. Ya, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa berupa Taurat, dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa yang berupa Injil. Hanya saja kedua kitab suci ini diubah-ubah, diotak-atik, ya, yuharrifunal kalima an mawadhi'ih, kata Allah. Mereka itu mengubah-ubah kalimat-kalimat Allah dari tempatnya, sehingga mereka sesuaikan, mereka cocokkan dengan hawa nafsu. Itu masalahnya pada agama samawi selain Islam. Kitab sucinya itu sesuai dengan hawa nafsu, mereka ubah-ubah, mereka ganti-ganti, mereka tukar-tukar sekehendak mereka. Nah, yang murni hanya Islam. Islam itu mengikuti ajaran wahyu, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lalu kenapa kita mengikuti salaf? Mereka adalah contoh hidup yang terbaik dari praktek murni pengamalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa kita mengikuti mereka. Adapun generasi-generasi belakangan yang datang setelah mereka, itu sudah banyak berbuat hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, hindari olehmu pemikiran-pemikiran para tokoh.
wa in zakhrafu laka bil qaul, walaupun mereka memperindahnya, mereka menghiasnya dengan ucapan-ucapan yang menarik. Nah, dan inilah kehebatan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Ya. Kenapa banyak di antara manusia yang terkecoh dengan dakwah-dakwah bid'ah itu? Karena tokoh-tokohnya orang-orang yang pandai bersilat lidah, yang pandai menghias ucapannya dan kalimatnya dengan begitu indah. Retorikanya bagus, ya. Kemudian kalimat-kalimatnya cukup memukau, pidatonya sangat menarik, kajiannya heboh gitu kan, sehingga orang yang mendengarnya tertarik dan mengikuti pemahaman itu, padahal itu kesesatan. Allah beri mereka kemampuan itu sebagai ujian bagi manusia. Siapa yang mau mengikuti kebenaran dan siapa yang mau mengikuti hawa nafsu. Nah, orang yang mengikuti kebenaran, tolak ukurnya bukan ucapan-ucapan yang indah, retorika yang memukau, ya, kalimat-kalimat yang menarik, bukan. Ukurannya, ini ada nggak dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, walaupun kuat-kuat yang mereka katakan itu indah, tetap ditolak. Nggak benar. Walaupun retorikanya memukau, ya, disampaikan dengan intonasi yang begitu indah, lah, karena tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Allah di dalam surat Al-An'am ayat ke-112, ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang memusuhi para nabi, Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Jadi para nabi itu mempunyai musuh. Bagaimana orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi juga mempunyai musuh. Nah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan musuh bagi para nabi dari kalangan setan, jin, dan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'd, sebagian mereka itu mewahyukan kepada sebagian yang lain zukhrufal qaul, kalimat-kalimat yang indah, ucapan-ucapan yang memukau, ghurura, dalam rangka sebagai tipu daya. Nah, jadi ini sudah sunnatullah yang terjadi pada umat manusia. Oleh karenanya, bagi orang yang menginginkan ilmu, bagi orang yang menginginkan kebenaran, mengaji itu bukan karena melihat kajiannya diisi oleh orang yang mempunyai retorika indah. Ya. Bukan karena ustadznya orator, ceramahnya enak didengar, bukan itu. Kalau Anda masih ukurannya itu, berarti Anda sangat awam tentang agama. Karena yang terpukau seperti itu hanya orang-orang awam yang nggak ngerti agama. Yang keinginannya bukan benar-benar ilmu yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagi para penuntut ilmu, yang dia inginkan adalah ilmu, bukan retorika, bukan kajian yang heboh, bukan. Yang diajarkan padanya kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fiik. Oh ya, kita berhenti dulu sampai di sini pada ucapan Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i
radhiyallahu anhu. Wallahu